diskusikan tentang the contraceptive iceberg. How 6 simple counseling questions can help you uncover unmet needs below the surface. Nah, ini kita cerita dulu ya sebelum kita mulai. Bahwa sesuai dengan penugasan saya saat ini sebagai Ketua Pokja Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting, maka kita tahu bahwa pilar pertama dari menyelamatkan ibu atau safe motherhood adalah merencanakan keluarga. Nah, ini adalah 6 isu kependudukan dan keluarga berencana di Indonesia, yaitu kualitas sumber daya manusia. Sekitar 30% SDM di Indonesia ternyata memiliki kualitas di bawah standar. Menikah usia muda, 1 dari 9 anak perempuan kita yang berusia di bawah 20-24 tahun saat ini sudah menikah sebelum mencapai usia 18 tahun. Dan melahirkan di usia muda. Setiap tahunnya banyak sekali bayi yang dilahirkan oleh perempuan yang masih berusia 15 hingga 19 tahun. Jumlahnya mencapai 500 juta per tahun. Dan minimnya pengetahuan serta edukasi tumbuh kembang anak, kurangnya perencanaan keluarga, dan ledakan kelahiran pasca pandemi. Ini adalah pernyataan dari BKKBN tahun 2021, akhir pandemi 2021 kemarin. Laju pertumbuhan kita saat ini 1,25%. Penduduk kita bertambah sebesar penduduk Singapura setiap tahunnya. Jadi rasanya 10 tahun lagi Singapura tenggelam itu kalau kita tetap ber-PKI. Kita ingin turun jadi 7,4%, tapi tampaknya sulit. Padahal studi yang dilakukan oleh Ahmad dan kawan-kawan tahun 2012 menyatakan kalau unmet need ini saja dapat diatasi, kita bisa menurunkan kematian ibu secara global sebanyak sepertiganya atau 29%. Dan di negara berkembang kematian ibu ini terjawab dengan kebutuhan terhadap alat serta layanan kontrasepsinya. Jadi bukan cuma alatnya, tapi pelayanan kita, terutama tenaga kesehatan dan medis. Nah, inilah hasil survei SDKI bahwa total fertility rate dan unmet need kita masih 2,4 dan 10,6%. Ini masih sangat tinggi. Dan saat ini pengguna kontrasepsi kita ini yang lebih menyedihkan lagi, belum sampai 60%. Untuk pengguna kontrasepsi modern, hanya 57,2%. Yang lain-lainnya itu metode yang tidak bisa digabung dengan metode yang tidak bisa dianggap valid, misalnya dengan pantang berkala, dengan menggunakan coitus interruptus dan sebagainya. Tapi yang betul-betul valid itu hanya 57,2%. Kita lihat dari 57,2% itu 12% adalah pengguna pil, 29% adalah suntik KB, dan hanya 4,7% yang menggunakan MKJP, yaitu IUD, implan, dan kecil sekali yang menggunakan kontrasepsi yang betul-betul efektif seperti MOP dan MOW. Jadi karena banyak yang masih menggunakan kontrasepsi modern tapi tidak jangka panjang, maka kebutuhan konseling menjadi sangat penting. Kita harus betul-betul menjaga sehingga bagaimanapun kalau mereka menggunakan dengan baik sebetulnya, di luar negeri juga pengguna pil cukup tinggi, tapi dengan konseling yang baik mereka tahu kapan menggunakannya dan apa yang harus dia lakukan kalau dia punya problem. Nah, inilah yang kita diskusikan pagi ini tentang the contraceptive iceberg. Contraceptive iceberg itu adalah permasalahan-permasalahan seputar kontrasepsi yang kita anggap sebagai gunung es, tapi saat ini kita hanya bisa melihat sedikit dari puncaknya. Ini the tip of the iceberg, very very small. Yang sebagian besarnya lagi tenggelam di bawah laut, ini adalah unmet need. Sebetulnya mereka ini punya masalah sama alat kontrasepsinya, tetapi ibu-ibu ini tidak kita ketahui bahwa mereka punya masalah. Nah, kita ingin meningkatkan supaya lebih banyak yang muncul masalah ini, sehingga kita bisa membantu pengguna kontrasepsi modern tapi yang tidak tidak konsisten ini atau bukan MKJP ini, supaya mereka bagaimanapun juga tetap mempergunakan kontrasepsinya dengan baik, sehingga mereka bisa mencegah kehamilan yang tidak diinginkan dan tidak direncanakan. Hanya dengan 6 kata, nih yang paling enak tuh kalau kita memberikan konseling itu jangan yang ribet-ribet. Hafalkan 6 simple counseling question, pertanyaan yang sederhana, yang moga-moga para dokter yang sangat sibuk sempat menanyakannya kalau bertemu dengan pasien. Ini yang biasa terjadi. Kalau ada pasien kita datang untuk minta alat kontrasepsi, maka kita biasanya yang lalu baik ya Bu ya, kita langsung memberikan judgement cepat. Yang lain, yang lalu aman-aman aja ya Bu ya. Oke, saya buatkan resepnya. Ibunya tentunya tidak sempat bertanya apa-apa. Ya dok, pokoknya kasih aja resepnya, saya mau lanjutin aja lah katanya.
Sebetulnya ini yang membuat iceberg kita tenggelam di bawah laut ya. Kita nggak bisa lihat betul-betul masalah dia. Padahal sampai di rumah tuh sebetulnya dia punya sejuta masalah. Dia merasa haidnya nyeri, seperti tadi ya diceritakan dysmenorrhea itu masalah. Perdarahannya banyak. Biasanya pengguna MKJP ini kalau kita tanya betul-betul, dia bilang, iya dok sebelum saya pakai KB yang ini sebetulnya saya kalau haid paling 2-3 pembalut sehari. Sekarang bisa 5 atau 6. Tapi kalau kita nggak bertanya, ya sudahlah, dia diam-diam saja ya. Dan yang paling menyedihkan itu mengganggu kehidupan pekerjaannya dan mengganggu kehidupan sosialnya, termasuk kehidupan dengan suaminya. Karena kalau dia haidnya lama, sampai 2 minggu, harusnya kita cukup sensitif berpikir bahwa akan jadi masalah nih untuk pasangan muda yang tentunya suaminya tidak mungkin hanya melakukan hubungan seksual 2 minggu dalam sebulan. Nah, dan mereka ingin mendapatkan pertolongan tapi tidak tahu kemana mencari pertolongannya. Perempuan rata-rata sulit untuk menyatakan problemnya, sehingga ini kerap tidak terdiagnosis. Perdarahan haid yang banyak, ternyata 1 dari 4 perempuan merasakan, tapi hanya separuhnya yang terdiagnosis oleh dokter. Ini yang paling sensitif adalah kehilangan semangat untuk melakukan hubungan seksual dengan pasangannya, atau hilangnya libidonya. Ini 3 dari 4 perempuan, sekitar 75% mengalami. Dan sekali lagi hanya separuh yang terdiagnosis, itu pun kalau dokternya rajin bertanya. Juga dysmenorrhea, mereka kadang-kadang ya sudahlah mungkin udah nasib saya gitu ya. 80% hampir perempuan merasakan nyeri ini atau dysmenorrhea, nyeri saat haid. Yang sebagian besar juga bisa mengganggu pekerjaannya. Tapi hanya sekitar 10-11% yang terdiagnosis, itu pun kalau dokter bertanya. Itu pun kalau ibunya sangat ingin untuk memecahkan masalahnya. Sebagian besar tidak terdiagnosis. Nah, padahal dysmenorrhea tadi kita sudah cerita juga dengan kasus endometriosis, ini bisa menghambat kegiatan sosialnya, menurunkan 4 dari 10 kegiatan mereka jadi malas olahraga, akibatnya jadi kegemukan, mereka tidak masuk sekolah atau tidak masuk bekerja, sehingga kinerjanya menjadi jelek, dan mereka terganggu hubungannya dengan suami, dengan pasangan, dan juga dengan keluarganya, apalagi juga dengan temannya. Karena kadang-kadang ini berdampak juga pada mereka mempunyai faktor emosi yang sangat rentan. Nah, karena itulah kita coba sekarang untuk menghafalkan 6 pertanyaan yang bisa membantu pasien kita untuk kita tahu apa unmet need-nya, apa hal-hal yang dia ingin sampaikan, sehingga semoga dia bisa lebih langgeng dengan alat kontrasepsinya, walaupun alat kontrasepsi ini bukan tergolong yang MKJP atau alat kontrasepsi jangka panjang. Pertanyaan pertama adalah, ini yang kita inginkan untuk menurunkan angka kematian ibu, bukan sekedar KB, tapi si perempuan, si ibu betul-betul sadar kapan dia betul-betul ingin hamil. Jadi kadang-kadang mereka hamil itu nasib. Ya, udah keburu hamil lagi ya. Nah, ini kita tanyakan, karena keseriusan ini membuat kita bisa mendiskusikan alat kontrasepsi apa yang tepat untuk dia. Kapan sih ibu yang betul-betul waktu yang ibu inginkan untuk hamil lagi? Kadang-kadang mereka bisa bilang tuh, anak saya masih kecil dok, ya suami saya belum kerja tetap, saya juga masih repot, kalau boleh sih sekitar 5 tahun lagi. Tapi jarang dokter yang bertanya seperti itu. Yang ditanyakan rata-rata ini adalah, ini dari penelitian juga, ibu mau KB-nya apa? Nah, ini bukan sesuatu pertanyaan yang bijaksana. Yang bijak kita tanya kebutuhan ibunya. Ibu kapan sebetulnya ingin hamil? Pertanyaan yang kedua, ibu, ini kebalikannya. Kalau ibu sampai hamil saat ini, sangat berbahaya nggak pada kondisi ibu? Pada karir ibu, pada hubungan ibu dengan suami? Aduh dokter, saya lagi ada masalah sama suami, jangan sampai saya hamil. Itu biasanya dia tidak akan otomatis cerita. Atau dokter, saya itu bekerja, kalau saya bekerja di pabrik, kalau saya sampai hamil lagi di dok, yang kemarin saya udah cuti, saya bisa dikeluarkan. Atau saya bekerja sebagai pramugari misalnya. Jadi pertanyaan pertama, kapan dia betul-betul ingin hamil? Pertanyaan kedua, bagaimana pentingnya masalah yang akan muncul kalau dia sampai terjadi kehamilan. 2 hal ini akan membantu kita menemukan atau menjadi teman si ibu dan menemukan alat kontrasepsi atau cara kontrasepsi atau cara menjaga agar dia tetap menggunakan alat kontrasepsi. Barangkali tidak usah dirubah alat kontrasepsinya, tapi kita bisa menekankan bagaimana menjaga agar alat kontrasepsi itu tidak putus. Nah, konseling akan menyiapkan seorang perempuan untuk kehamilan yang berikutnya. Ini yang selalu kita sebutkan, menurunkan angka kematian ibu itu, salah satunya adalah dengan merencanakan keluarga. Itu pilar paling penting. Bukan keluarga berencana itu alat kontrasepsi, tapi ibunya bisa merencanakan
kapan dia mau hamil lagi sesuai dengan kebutuhan dia dan keluarganya. Nah, hanya 1 dari 6 ternyata petugas kesehatan, dokter, bidan, perawat yang betul-betul melakukan ini untuk mempersiapkan ibu untuk hamil, mempersiapkan ibu untuk hamil lagi. Nah, ini hanya 1 dari 6 ternyata. Kita bertanya pada diri sendiri, apakah kita cukup sabar atau cukup teliti pada setiap perempuan yang datang yang saat ini tidak terlindungi dengan alat kontrasepsi ke tempat praktek kita menanyakan dan kita care bahwa jangan sampai dia hamil lagi kalau dia belum menginginkan. Nah, suatu oportunitas atau kesempatan sebetulnya untuk kita tahu bahwa hampir 50% ibu hamil di Indonesia itu anemia. 30% wanita usia subur itu anemia. Masa-masa dia tidak hamil itu kesempatan kita untuk memperbaiki kesehatannya. 20% ibu hamil kita itu obese. Hampir 20%, 17-18% KEK. Kalau bisa mereka sehat dulu lah sebelum dia hamil. Jadi, walaupun itu hanya pil, itu cukup reversible, membuat ibu tidak takut ternyata. Banyak perempuan Indonesia ternyata lebih merasa nyaman menggunakan pil 12% dari kita lihat ya dibandingkan KB yang lain. Tapi yang penting bagaimana kita membantu sehingga mereka menggunakan pil ini dengan baik. Kita lihat di Belanda, ini contohnya 63% perempuan menggunakan hanya pil untuk mencegah kehamilannya. Toh mereka bisa menurunkan angka kematian ibu dan mereka bisa mencegah kehamilan yang tidak direncanakan. Jadi kita harus cukup sabar memang bagi pengguna pil ya. Nah, yang ketiga itu adalah bertanya, apa kontrasepsi yang saat ini dia kerjakan? Sudah berapa lama dia menggunakan alat kontrasepsi? Dan pertanyaan keempat, bagaimana kepuasan dia terhadap alat kontrasepsi ini? Ini 2 pertanyaan yang berikutnya. Bu, alat kontrasepsi apa yang digunakan sekarang? Pasien yang mau datang dengan apa saja nih? Kita tanya hal yang sama. Yang kedua, apalagi kalau dokter umum nih, kita ingin sekarang dokter umum bantu kita untuk KB, datang batuk pilek, jangan lupa tanya ibunya KB-nya apa, bantu kita. Dan apakah dia punya problem dengan alat kontrasepsinya saat ini. Ingat, persoalan alat kontrasepsi bukan hanya persoalan dokter spesialis obgyn. Ini juga adalah sesuatu yang harusnya diketahui oleh seluruh dokter umum untuk membantu, karena mereka ada di layanan primer. Apa yang kita tanya tentang kepuasan, kita tanya, ibu punya problem nggak Bu dengan alatnya yang saat ini ibu pakai? Aduh dok, saya suka mual. Aduh dok, perdarahan saya jadi nggak teratur. Suami jadi komplain karena haid saya jadi tidak jelas. Kadang-kadang lama, kadang-kadang tidak beraturan. Ini harus kita tanya dulu. Kalau enggak, ibunya ya pasrah saja ya. Nah, nanti kita lihat apa bahayanya kalau ibunya pasrah ya. Ternyata 1 dari 3 perempuan itu tidak puas sebetulnya dengan alat kontrasepsinya. Yang puas itu hanya 1 dari 3, sebagian besar yang lain tidak puas. Yang sepertiga lagi ya pasrah, itu kita bilang ya. Yang sepertiga lagi sebetulnya tidak puas. Ya, jadi sepertiga puas, sepertiga puas, sepertiga lagi pasrah. Nah ini kan bahaya. Yang puas hanya 1 dari 3. Ini penelitian. Dan yang bahaya ini tadi saya katakan, ketidakpuasan itu menyebabkan mereka serta-merta menyetop alat kontrasepsinya. Nah, ini dia unmet need yang berakibat pada kehamilan yang tidak direncanakan dan kehamilan yang tidak diinginkan. Dua-duanya sama-sama tidak baik. Dari yang mereka menyetop alat kontrasepsinya, paling banyak karena merasa perdarahan haidnya tidak teratur. Ada yang panjang, ada yang ngeflek, ada macam-macam. Ada yang merasa mual, ada yang merasa berat badannya tambah. Ada yang merasa pokoknya nggak enak badan, kalau bahasa Indonesianya ya, Dokter Made. Perubahan mood itu mereka bilangnya pokoknya dia nggak enak badan, nggak enak hati deh. Kemudian ada yang merasa payudaranya menjadi kencang, tidak nyaman, ada yang sakit kepala, ini yang paling sering. Orang Indonesia tuh paling sering dia bilang nggak enak badan sama sakit kepala. Ya, yang penambahan berat badan juga termasuk yang mereka tidak suka. Jadi 46% ternyata mereka itu merasakan efek samping yang berakhir dengan menyetop alat kontrasepsinya begitu saja tanpa berkonsultasi dengan dokternya. Ini dia yang bahaya ya. Jadi mereka main stop aja 40% itu hampir 50% tanpa mengganti dengan alat kontrasepsi yang baik atau bahkan tidak menggunakan alat kontrasepsi sama sekali. Pokoknya main stop aja. Nggak aneh, dia datang ke dokter Made, sudah hamil lagi. Padahal anaknya baru umurnya 6 bulan. Ya. Kenapa hamil lagi? Habis waktu itu yang dokter kasih pilnya nggak enak, atau dokter pasang IUD itu berdarah, saya cabut aja. Ya sekarang saya hamil lagi. Nah ini kan yang tidak kita inginkan. Jelas kehamilan ini tidak direncanakan. Salah satu juga yang sangat mengganggu apa yang disebut dengan PMDD. Kita nggak boleh menutup mata bahwa ini memang ada.
yang disebut dengan premenstrual dysphoric disorders. Belum sampai ibunya jadi depresi, tetapi mengganggu ini ya, mengganggu pekerjaannya, apalagi untuk wanita-wanita bekerja, punya anak kecil banyak. Ini membuat stres walaupun belum masuk dalam depresi. Dan biasanya PMDD ini bisa terjadi pada usia semenjak usia 20 tahun sampai menopause. Nah, ini mungkin Dr. Madia lebih paham soal ini. Dan rata-rata perempuan merasakan ini minimal dalam kehidupannya 7 sampai 8 tahun. Dan ini sangat tidak nyaman, terutama di masa-masa reproduksi yang dia sudah menikah, sehingga ini bisa berakibat dengan kehamilan. Para dokter yang baik, para dokter sejawat saya, tolong pelajari, kita bisa membantu ibu-ibu dengan PMDD ini. Ada banyak alat kontrasepsi sekarang, sayang, banyak yang tadi mendapatkan pasien, teman-teman kita tenaga paramedis, selalu mengatakan bahwa ibu, udah deh, ibu nggak cocok pakai KB ini. Padahal kan kita tahu, pil pun jenisnya macam-macam. Salah satunya yang mengandung drosperinon ini. Nah, drosperinon ini kan merupakan satu kontrasepsi sama-sama pil. Betul harganya sedikit lebih mahal, barangkali mungkin belum ditanggung BPJS, tapi ini akan memperbaiki PMDD ini. Ya, jadi mungkin sesaat ibunya kalau dalam fase yang tertentu kita bisa bantu dengan penggunaan regimen-regimen yang bisa menghindarkan ibu mengalami ketidaknyamanan, mood swing, mudah marah, merasa tidak nyaman, ribut terus sama suami, dia merasa dan perasaan yang nggak enak tadi, sakit kepala lah, perutnya kembung dan sebagainya. Sesaat ini bisa kita bantu dengan menggunakan alat kontrasepsi yang tetap dia sukai, tapi dia tetap pakai alat kontrasepsi ya. Nah, penggunaan beberapa jenis, minimal ini ada satu jenis yang dimiliki oleh Bayer, penggunaan regimen yang hanya memberikan 4 hari untuk tanpa pemberian terapi hormon, ini akan membuat masa yang kita sebut hormon free interval, yang membuat swing mood-nya itu menjadi jelek, itu menjadi lebih pendek, hanya 4 hari saja. Ini dengan regimen yang 24/4. Rasa sakit kepala, nyeri, dan kemudian kembung, ini bisa sangat dikurangi, lumayan, lebih dari separuh hari ya, sekitar separuh hari. Dari 7 hari menjadi hanya 4 atau 5 hari saja ya. Nah, jadi pengetahuan kita tentang berbagai jenis alat kontrasepsi harusnya bisa membuat kita lebih bijak dan lebih bisa menjadi teman ibu-ibu. Dan ada lagi yang ditakutkan oleh ibu adalah efek samping, termasuk pada saat mereka memasuki usia yang sudah lanjut di atas 35, 40. Karena ada tenaga medis yang bilang, pokoknya ibu nggak boleh. Ibu umurnya udah 35 tahun, ibu udah 40 tahun, nggak boleh lagi pakai obat hormon. Akibatnya mereka tidak pakai obat hormon atau pil, akibatnya mereka hamil. Dan itu lebih mematikan kehamilan di usia 35 daripada obat-obatan hormonalnya. Nah, ini kita tahu bahwa ada jenis KB dengan drosperinon contohnya yang mempunyai risiko sama dibandingkan yang lain, dan ini kalau kita bisa lihat dari penelitian yang lebih lanjut, kematian akibat hamil jauh lebih berbahaya daripada faktor risiko karena penggunaan pil kontrasepsi ini. Dia hamil, dia bisa menjadi preeklamsi karena usianya di atas 35 tahun. Tapi dengan pengawasan yang baik, dengan melihat betul-betul faktor risikonya, memang tidak bisa disamakan. Ibu yang obes kita harus lebih hati-hati. Ini bisa mencegah dia untuk hamil daripada dia tidak pakai kontrasepsi sama sekali. Ini ada penelitian juga bahwa dia tidak serta-merta meningkatkan tekanan darah. Saya sekarang banyak sekali pasien di atas 40 tahun, tapi karena dia rajin kontrol, dia mau untuk menjaga berat badannya. Usia bukan satu-satunya untuk kita mencegah dia untuk tidak menggunakan kontrasepsi yang dia inginkan ya. Nah, yang lain adalah soal lupa minum pil ya. Jadi ibu-ibu hamil itu ternyata yang pengguna pil itu 1 dari 2 dia lupa makan pilnya. Terutama dalam 3 bulan terakhir penelitian itu dilakukan, separuh tuh yang lupa. Dokter mikir ya nggak akan banyak-banyak amat. Ternyata separuh dari ibu-ibu hamil itu yang lupa makan pil. Nah, ini kita harus berikan penjelasan. Kalau lupa, Bu, atau bagaimana caranya supaya dia tidak lupa, supaya dia tetap menggunakan pilnya dengan baik. Sekarang tinggal 2 pertanyaan yang kita hafalkan. Pertanyaan ke-5 dan pertanyaan ke-6. Jadi moga-moga konseling ini bisa menjadi lebih mudah diingat oleh Bapak dan Ibu sejawat sekalian. Jangan lupa tanyakan apa yang terjadi dengan haidnya. Dengan cermat kita tanya, kalau sebelum pakai alat kontrasepsi ini berapa pembalut, berapa lama masa merah yang dialami, apakah ada flek-flek dan sebagainya. Dan apa yang dia inginkan sebetulnya dengan haidnya. Nah, ini yang kita harus tanya. Saya sebetulnya nggak suka dok haid sekarang menjadi lebih panjang, menjadi lebih banyak. Kita harus mencoba menyerap apa yang ibu rasakan tentang haidnya. Dan kalau itu sudah berhasil kita diskusikan, jangan lupa yang ke-6, kalau ibunya pun tidak merasa ada apa-apa lagi, diam aja. Jangan kita merasa senang, wah selesai nih,
bisa pasien berikutnya. Jangan lupa bertanya, Ibu ada lagi yang Ibu ingin diskusikan, satu pertanyaan lagi ya, itu menjadi sedekah bagi para Bapak dokter, Ibu dokter untuk memberikan waktu pada pasien untuk bercerita ya, apalagi yang masih mereka rasakan. Dari penelitian, kita bilangnya penelitiannya kokoh ya, sius tadi, ini menyatakan bahwa mereka ingin sekali, ibu-ibu ini lebih dari separuh yang ingin bahwa kontrasepsi yang dia gunakan itu tidak membuat haidnya jadi lebih banyak, bahkan membuat haidnya menjadi lebih sedikit, tidak nyeri, dan dia lebih nyaman. Tapi hati-hati orang Indonesia kalau nggak haid sama sekali juga kadang-kadang dia komplain ya, dia ingin tetap haid, tapi yang baunya jangan banyak-banyak, dan itu lebih sedikit dan lebih pendek masanya ya. Nah, jadi ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, para sejawat, moga-moga bantuan kita untuk melakukan konseling ini bisa membuat si pasien menjadi tidak tadi unmet need ya. Kita tahu apa yang tidak dia inginkan dan kita bisa bantu sehingga apa yang tidak dia inginkan itu bisa diatasi dan dia tetap menggunakan kontrasepsi dengan baik sehingga yang unmet need yang menyebabkan kenaikan penduduk kita menjadi banyak itu bisa kita bantu ya dengan satu cara ini ya. Nah, penelitian dengan Tenko sebetulnya mereka juga kita anggap bahwa mereka itu tahu jenis kontrasepsi, tapi ternyata enggak juga gitu loh. Jadi jangan bosan Bapak Ibu untuk menceritakan bahwa Bu hari ini itu sudah banyak jenis KB ya, jenis pil pun banyak. Sedikit berikan waktu untuk menjelaskan. Dan ternyata mereka bisa tertarik bahwa sekarang ada IUD yang misalnya ada hormonnya, ada pil yang bisa membuat ibu menjadi lebih nyaman. Ini kadang-kadang mereka tidak bisa kita harapkan dia akan mendapatkan pengetahuan tentang itu ya. Nah, apa yang kita tanyakan pada ibu sebetulnya dari penelitian ini 75% dari kita tidak pernah nanya apakah ibu puas atau tidak puas. Hanya 10% yang tanya tentang perdarahan yang tadi yang kita minta pertanyaan ketiga, keempat. Dan hanya kurang 20% yang bertanya tentang apakah ibu mau melanjutkan kontrasepsinya. Ya, itu kita harus tanya ya. Jangan sampai tadi dia stop sendiri ya. Setengah dari physician atau dokter itu bahkan mau bertanya lebih dari 3 pertanyaan. Nah, ini kita minta untuk bertanya 6 pertanyaan ya. Sehingga kita bisa mendapatkan, kalau kita bisa bertanya dengan aktif, kita berharap 25% dari kita bisa mendapatkan apa-apa yang tidak kita ketahui tadinya, menaikkan apa yang kita tidak ketahui menjadi kita tahu, sehingga kita bisa membantu. Nah ini banyak ibu-ibu yang takut sama kontrasepsi hormon. Saya nggak mau yang pakai hormon deh dok. Padahal yang hormon seperti apa dulu, banyak dari mereka sebetulnya bisa terbantu. Nah, mereka-mereka yang lebih sabar ini katanya, bukan berarti ini bilang bahwa harus ke dokter perempuan ya dokter Made ya. Teman dari penelitian tuh memang kalau dokternya lebih muda, dokternya perempuan, itu dia lebih bisa pasien itu bercerita. Tapi dokter laki-laki pun bisa, laki-laki asal menanyakan lebih banyak pertanyaan, ask more question. Dan banyak dari pasien, kalau dia punya masalah, dia mau cerita, kita bisa bantu dia untuk mencarikan kontrasepsi yang lebih sesuai. Kita lihat ini semua hasil penelitian, betapa kita ingin tahu apa yang bisa kita bantu untuk pasien. Wah, kata dokter Mari, kalau pasiennya 30, bisa nggak pulang-pulang kita, kalau harus bertanya banyak. Ternyata enggak juga, Bapak Ibu dokter sekalian. Kita tidak berharap semua itu dikerjakan oleh dokter SPOG. Tapi kita ingin dokter SPOG, spesialis obgyn itu memahami ini dan bisa membagi pengetahuan ini pada dokter umum dan juga pada teman-teman profesi lain, bidan dan perawat. Kenapa? Konseling bukan hanya murni milik dokter. Berikan mereka pengetahuan yang dibutuhkan, sehingga tim kita mungkin pada saat menunggu praktek, teman-teman bidan, perawat di luar bisa memberikan konseling, bisa mengajarkan dengan baik, asal mereka mendapatkan materi yang baik. Ya, kadang-kadang teman-teman bidan dan perawat ini tidak tahu bagaimana mendapatkan materinya dan tidak tahu bagaimana caranya. Nah, itu yang harus kita bantu. Saat ini konsep layanan reproduksi memang tidak bisa hanya berbasis pada profesi saja, misalnya harus semuanya ke SPOG itu jumlahnya hanya 3 ribuan, bidan kita jumlahnya 300 ribuan. Kita harus berbagi, sehingga mereka bisa mendukung, karena 80% ibu hamil itu datangnya ke bidan dan kembali ke bidan lagi untuk pelayanan-pelayanan reproduksi. Sehingga kita harus sama-sama baik ya, satu tim. Nah, ini karena itu kita katakan sekarang konsep pelayanan reproduksi tidak lagi berbasis ke dokter lebih baik, enggak, tapi tim yang baik akan menghasilkan hasil yang lebih baik. Nah, ini
banyak dari penelitian banyak yang merasa bahwa dokter itu merasa bahwa ibu itu udah tahu. Tapi ternyata dari penelitian Tanko ini dikatakan bahwa nggak tahu juga ternyata mereka. Jadi jangan berpikir bahwa kalau perempuan itu tidak bertanya apa-apa, nggak ada problem. Satu pertanyaan tidak cukup. Tapi hanya dengan 6 pertanyaan sederhana, kita bisa tahu apa yang tidak dia inginkan. Yang tadi kita hafalkan ya. Dan tenaga medis atau tenaga kesehatan memang mempunyai tanggung jawab. Kalau mereka sudah datang, itu langka sekali tuh. Orang datang ke dokter itu kan langka. Jangan hilangkan kesempatan itu. Hanya dengan 5-10 menit kita menanyakan 6 pertanyaan yang sangat penting, yang dia akan membuat lebih percaya kepada kita, dan kita akan lihat bahwa kenapa kita perlu seperti ini, karena tidak semua perempuan itu sama. Semua perempuan tuh punya kebutuhan yang beda. Dulu saya dikatakan oleh senior saya, jangan membeda-bedakan pasien. Tapi pengetahuan saya tentang holistic care menunjukkan bahwa kita melayani pasien harus sesuai dengan kebutuhan pasien. Dan semua pasien hampir seluruhnya tidak sama. Tentunya ya, mereka berbeda dari segi ras, family, kondisi rumahnya, kondisi sosialnya. Dan kita harus memahami itu ya. Kita berharap dengan kita melakukan hal-hal yang sesuai dengan kebutuhannya, mereka mendapatkan kontrasepsi yang lebih sesuai, yang lebih cocok dengan dirinya, lebih sesuai dengan perencanaan hidupnya, lebih sesuai dengan lifestyle-nya. Jadi contohnya kan ada mereka yang kehidupan sehari-harinya bekerja misalnya, dan dia tidak ingin haidnya banyak. Apalagi kalau dia pragawati, saya dulu punya teman pragawati, waduh, kalau pakai haid harus pakai membalut tebal-tebal, nggak bisa dia jalan di catwalk misalnya. Ada yang mereka ingin KB-nya bisa melindungi dia dari infeksi, atau kita tahu bahwa dia membutuhkan KB yang membutuhkan pencegahan infeksi. Kalau kita tahu dia bolak-balik infeksi terus misalnya ya. Dan ada yang membutuhkan KB yang dia ingin segera kembali. Dia hanya ingin muda 2-3 tahun, karena usianya sudah lanjut, dia ingin punya anak satu lagi, habis itu stop. Nah, jangan berikan KB yang kembali kesuburan itu lama ya. Dan ada mereka yang akan terbantu dengan pemberian kontrasepsi yang menyederhanakan pola haidnya. Dan ini semua baru kita bisa tahu kalau kita bertanya. 6 pertanyaan yang sederhana. Nomor 1, apakah yang ibu rencanakan, atau waktu mana yang paling tepat ibu rencanakan untuk hamil lagi? Apa yang paling, apakah saat ini kalau ibu hamil itu bisa berbahaya atau bisa mengganggu kehidupan ibu? Nah, itu yang kita katakan dengan bahasa Indonesianya ya. Dan apa saat ini kontrasepsi yang ibu gunakan, dan apakah ibu merasa puas dengan kondisi saat ini menggunakan alat kontrasepsi tersebut? Apa yang terjadi dengan haid ibu? Dan jangan lupa terakhir penutupnya, ibu masih mau ada yang ditanyakan atau masih ada yang mau didiskusikan? Itu namanya pertanyaan bonus. Sudah 5 yang penting, 1-nya bonus ya. Diskusikan, jangan lupa tentang target kehamilan berikutnya. Ini yang kita katakan untuk mencegah angka kematian ibu. Semua kehamilan harus direncanakan dengan baik. Jangan sampai tidak diinginkan atau tidak direncanakan. Lihat apakah value-nya atau nilai-nilai yang dianut oleh si ibu. Dan kemudian gunakan kemampuan kita tadi, banyaklah membaca, banyak ikut seminar seperti ini, sehingga kita tahu bahwa ada banyak jenis pil hormon, ada banyak jenis alat kontrasepsi, ada banyak jenis cara untuk mengatasi kondisi-kondisi yang tidak ibu inginkan. Itu tidak mungkin kita dapat tanpa kita banyak mendengar atau banyak membaca dan menambah pengetahuan kita ya. Dan pastikan bahwa tidak dengan serta-merta menjudge suatu alat itu mempunyai efek samping. Ini banyak sekali nih, sehingga membuat ada satu pasien saya, pokoknya bidan atau dokter udah bilang bahwa saya nggak cocok pakai kontrasepsi. Padahal kalau dia hamil, dia lebih berbahaya untuk itu ya. Nah, bantu ibu untuk mengatasi masalah-masalah yang dia alami. 23% dari perempuan akan mengubah kontrasepsinya berbasis apa yang dia inginkan kalau dia mendapatkan konseling yang tepat. Ya, jadi sudah konseling dengan 6 pertanyaan yang sederhana tadi, sesudah 6 bulan, 65% dari perempuan menjadi puas dengan kontrasepsi yang kan. Dan kita berharap dia nggak serta-merta menyetop alat kontrasepsinya dan tiba-tiba hamil. Itu yang paling berbahaya ya. Nah, ini adalah basis kenapa konseling itu perlu. Kita bisa membantu ibu untuk membuat keputusan berdasarkan informasi yang kita berikan, pengetahuan yang kita miliki, sehingga mereka juga tahu bahwa
kalau mereka sudah menerima informasi pada metode-metode, berbagai metode, mereka jadi tahu apa yang harus dia lakukan kalau dia punya efek samping, dia punya pilihan yang lebih baik ya. Tidak sepertinya bahwa ya udahlah saya udah nggak cocok pakai KB apa aja. Saat ini di dunia memang banyak yang sudah menggunakan metode kontrasepsi, tapi sekali lagi hati-hati, banyak dari mereka yang mengalami unmet need tadi. Kita harus melakukan segala sesuatu untuk bisa mencegah seorang ibu melakukan hal-hal yang membahayakan dirinya dan memilih hal-hal yang terbaik untuk dirinya, sehingga bukan cuma KB, tapi KB itu justru betul-betul memperbaiki kualitas hidupnya ya. Dan ini yang kita inginkan, bahwa yakinlah bahwa kalau kita memberikan konseling yang baik, kita akan puas dengan hasilnya. Karena kontrasepsi itu merupakan suatu hal yang membutuhkan keputusan yang terbaik, dan untuk itulah kita bekerja untuk ibu itu, ya kan? Bukan hanya sekedar memberikan pil atau memberikan suntikan, ibunya kembali nggak puas juga, lebih baik kita luangkan sedikit waktu untuk melakukan konseling secara sebagai teman, dan itu akan mereka kembali kepada dokter, betul-betul dokter sebagai teman. Kita berharap dengan konseling ini kita bisa meningkatkan yang tadinya tidak kita ketahui, bagian dari gunung es yang ada di bawah laut, bisa bukannya lautnya surut, tapi bisa muncul, entah bagaimana caranya. Ini hubungannya dengan berat jenis sih mestinya ya. Tapi kita bisa meningkatkan hidden issue yang ada pada pasien itu, hal-hal yang tersembunyi, dan kita bisa meningkatkan ke penerimaan mereka untuk alat kontrasepsi yang saat ini dia inginkan, dan bahkan yang kita inginkan kalau dia ada komplain atau apa, tidak serta-merta stop alat kontrasepsi, tapi kembali ke kita. Mereka yakin bahwa kita akan membantu ya. Dan